Pembelian dalam negeri. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh. Tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi membeli kendaraan operasional seharga 200 juta, belum termasuk PPN. Maka jurnalnya adalah, yang pertama, jika PT Sisi adalah PKP, maka kendaraan 200 juta pada debit, pajak masukan 20 juta debit, kas or bank 220 juta di kredit. Dan jika PT Sisi adalah non PKP, maka kendaraan 220 juta di debit, kas or bank 220 juta di kredit. Lalu yang kedua, pembelian impor dari luar negeri. Tanggal 1 Januari 2012, PT Sisi mengimpor komputer dari Taiwan dengan nilai impor sebesar 150 juta dan PPN sebesar 10%. Jurnal yang dibuat PT Sisi adalah, yang pertama, jika PT Sisi adalah PKP yang mempunyai API, maka perhitungan PPN masukannya adalah 10% dikali 150 juta, maka 15 juta. Lalu PPh 22-nya adalah 2,5% dikali 150 juta, dapatnya 3.750. Maka jurnalnya adalah peralatan kantor 150 juta di debit, pajak masukan 15 juta di debit, PPh 22 dibayar di muka 3.750 di debit, kas or bank 168.750 di kredit. Yang B, jika PT Sisi adalah non PKP yang mempunyai API, maka jurnalnya adalah, yang pertama, peralatan kantor 165 juta di debit, PPh 22 3.750 di debit, kas or bank 168.750 di debit. Apabila tidak mempunyai API, maka tarif PPh 22-nya adalah 7,5%. Penyusutan aset tetap. Bagaimana peraturan perpajakan mengenai penyusutan? Bisa kita lihat dalam tabel, ada kelompok harta berwujud terdiri atas kelompok bukan bangunan dan kelompok bangunan. Masa manfaat dan tarif penyusutannya, ada metode garis lurus dan metode saldo menurun. Yang keenam, penghentian aset tetap. Bisa kita lihat pada contoh, PT Asia adalah PKP yang mengimpor sebuah mesin dengan harga faktur sebesar 10.000 US dollar. Di sini ada keterangannya, keterangan dari soal, kemudian langsung kepada bagaimana jurnal yang dibuat PT Asia untuk perolehan aset tetap. Untuk mendapatkan nilai impor mesin, maka ada perhitungannya di sini. Maka dapatlah 137.800 sebagai nilai impor mesin. Kemudian PPN masukan 10% dari nilai impor mesin, PPh 22 2,5% dari nilai impor mesin. Bagaimana jurnal 17 Maret 2011, mesin 160 juta di debit, pajak masukan 13.700 di debit, PPh 22 dibayar di muka 3.445 di debit, pada kas or bank 177.225. Kemudian jurnal penyusutan 31 Desember 2011, beban penyusutan mesin 24 juta di debit, pada akumulasi penyusutan mesin 24 juta di kredit. Kemudian di sini ada perhitungan untuk beban penyusutannya. Laba atau rugi atas penjualan mesin bisa kita lihat dalam tabel. Ada perhitungan menurut akuntansi dan perpajakan. Jika menurut akuntansi mendapatkan rugi sebesar 4 juta, jika menurut perhitungan perpajakan mendapatkan laba senilai 13.333.333. Dan ini ada perhitungan untuk akumulasi penyusutan menurut perhitungan akuntansi dan juga menurut perhitungan perpajakan. Jurnal penjualan mesin 31 Desember 2012, kas or bank 110 juta di debit, akumulasi penyusutan mesin 56 juta di debit, rugi penjualan mesin 4 juta di debit, mesin 160 juta di kredit, PPN pasal 16D 10 juta di kredit. Koreksi fiskal yang harus dilakukan untuk SPT tahunan. Perusahaan harus melakukan koreksi positif pada rekonsiliasi fiskal pada saat pengisian SPT tahunan sebesar 17.333.333.